yang ini bisa hukumnya. Kalau sahibul korban kemudian menyerahkan dulu. Tapi kalau sahibul korban tidak memberikan, ya, misal tidak memberikan, belum dibagi, jangan coba-coba dimasak duluan. Itu salah, ya. Belum diinformasikan, belum dikasih tahu, sudah dimasak misalnya. Nah itu awas, itu berbahaya. Salah fatal itu. Ya. Apakah boleh hewan kambing, korban kambing dipotong, diberikan haknya kepada sahibul korban, tapi sisa daging korban tersebut dimasak oleh panitia untuk konsumsi dimakan panitia korban sebelum dibagikan? Ya, syukran. Jatah korban itu nanti dagingnya dibagikan pada 3 golongan umumnya. Kaidah umumnya. 1, thuluthun li sahibul korban, 1/3 untuk yang berkorban. Ya, wa thuluthun li dzawil qurba, 1/3 untuk kerabat terdekat. Awas, kaidahnya kerabat terdekat tidak disebutkan kaya atau miskin. Ya, jadi kalau ada tetangga mau dibagi siapapun, bahkan mungkin ada non muslim mau dikasih, sah saja. Kalau ada bagian diberikan sah. Ya, itu boleh, hukumnya boleh. Dan ulama sepakat yang beda. Kalau ada masalah di situ yang diberikan itu boleh. Dan sebelum Anda bagikan doakan, ya Allah, jadikan bagian yang halal ini masuk ke dalam perut yang menjadi bagian yang halal dan menumbuhkan hidayah dalam kehidupannya. Begitu kita doakan dia makan, datang hidayah masuk Islam. Setiap dia beramal selama hidupnya tidak dapat pahalanya. Masya Allah. Itu luar biasa. Dzawil qurba. Wa thuluthun lil fuqara wal masakin, dan 1/3 untuk fakir miskin. Penting dulu digarisbawahi sebelum saya jawab ini dengan tuntas. 1/3 yang dimaksudkan bukan 1/3 bagian daging total dari hewan kurban. Kurban misalnya 300 kilo sapinya, ya, terus dibagi 3, 100 kilo untuk yang kurban. Wah, mau dipakai apa itu? 100 kilo untuk kerabat terdekat, pakai mesin 100 kilo. Allah, tak tepat itu. Tak tepat. Yang dimaksud thuluthun di sini tafsir di hadis lain, maksudnya yang cukup minimal dibagikan, cukup dipakai makan selama 3 hari. Jadi kalau bapak ibu mau bagikan hewan kurban, 1 plastik itu minimal cukup untuk 3 hari makan. Ya, jangan kita bagikan misalnya sedikit saja, ya, sehari udah habis, itu kan tepat. Minimal 3 hari, bagi pecah jadi 3 hari, pecah 3 hari. Ya. Termasuk saya yang kurban, berikan bagiannya sekiranya dia mau, kalau dia mau, dia terima, silakan. Kalau dia terima, tapi adabnya, kalau pun pengen minta, itu sebetulnya hukumnya boleh-boleh saja. Tapi adabnya dan untuk menjaga keikhlasannya, sebaiknya tidak memaksa dalam minta. Sebaiknya, ya. Pak, tolong ya Pak ya, kalau sudah dipotong saya pahalanya, kalau bisa pahala atas Pak ya. Tidak tepat, cara tidak tepat, sudah mengurangi keikhlasan pahala itu, ya. Sudah mengurangi. Asalnya syariat kurban itu asalnya berkurban gak boleh dapat umat dulu. Cuma kata umat Nabi Muhammad dibayang-bayi, diberikan kemudahan itu. Asalnya gak boleh ngambil. Asalnya, subhanallah, saya sering ceritakan bagaimana bedanya umat Nabi Muhammad dengan umat zaman dulu. Saya beri contoh Musa misalnya, tongkatnya bisa berubah jadi apa? Bulan, dilempar, dipukul batu. Dari batu mengancam 12 mata air, Al-Baqarah 60. Dipukul ke laut, terbuka lautan, Masya Allah. Tapi dengan semua mukjizat itu, maaf, umatnya belum yakin. Ya. Al-Baqarah 55. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahra. Musa, sehebat apa mukjizat kamu, kami tidak akan percaya sama kamu sebelum langsung lihat Allah dalam terang-terangan. Pengalamannya luar biasa. Umatnya Nabi Isa kurang apa lagi? Nabinya luar biasa. Oleh Allah diberikan kekuatan mukjizat. Dengan izin Allah, Bismillah, biidznillah, yang meninggal bisa bangun lagi, hidup lagi. Penyakit sedang ada obatnya, dokter semua hebat, medikal klinis sudah tidak bisa. Biidznillah, dengan Allah sembuh. Dengan semua itu belum yakin juga. Nabinya dikejar-kejar mau dibunuh. Bayangkan umat Nabi Muhammad, informasi saja. Enggak lihat nabinya beriman. Enggak lihat nabinya beriman. Umat itu ada nabinya, enggak yakin nabinya mau dibunuh juga. Umat Nabi Muhammad enggak lihat nabinya beriman.
ayat Nabi. Tapi kok bisa beriman? Kan luar biasa itu. Saking luar biasanya. Makanya ketentuan di umat zaman dulu ada yang tidak berlaku zaman sekarang. Misal saya sering ceritakan, kalau zaman Nabi Musa ada kotoran, itu nggak bisa pakai bersihkan, nggak bisa, harus sobek dulu, sobek, baru bersih. Informasi saja, makanya kalau dalam merah banyak orang yang sobek-sobek, itu umat Nabi Musa, ya sama sih. Umat Nabi Muhammad tidak, cukup dibersihkan, hilang baunya, rasanya, warnanya selesai, guys. Pakai lagi sholat, pakai lagi baca Quran. Dulu korban jangan ambil, sudah berikan semuanya, berikan semuanya. Umat Nabi Muhammad tidak, kalian boleh ambil sebagiannya, kalau ini dinikmati. Tapi diberikan bagian itu jangan mengurangi kadar keikhlasan kita. Apalagi seperti tadi, korban kambing minta bagian sapi, jadi tak tepat. Kalau dikasih alhamdulillah, dikasih jangan sudah. Ya, itu bagian pertama. Jadi kalau sahibul korban kemudian tidak mau menerima, misal dengan alasan misalnya dia macam-macam lah. Kalau saya berikan saja pada yang lain atau untuk panitia, itu sah hukumnya, boleh. Ya, boleh. Bahkan nanti bisa oleh ibu bapak ya dengan bijak mengatakan misal Pak, bagian saya gunakan oleh panitia, itu boleh panitia mengambil bagiannya langsung dimasak oleh beberapa pemakan. Sah, karena saya belum sedang memberikan. Ya. Termasuk terang-terangan terdekat kalau nggak mau ngambil boleh. Iman diserahkan kepada fakir miskin, ya kalau di prioritas, atau silakan sebagai digunakan untuk dimasak kalau sudah diberikan pada panitianya. Yang terkhusus kalau ada pemberian sifatnya salah bukan korban. Biasanya dari lembaga kepolisian, dari lembaga perusahaan macam-macam kan suka ada ya hadiah sapi, hadiah kambing. Kami waktu mengasuh pesantren di Lebak Bulus tukang pun sering kirim 1 sapi, 5 kambing. Ketahuilah itu bukan korban, itu sedekah. Kalau bisa, kalau ada yang demikian, itu yang pertama disembelih. Dagingnya silahkan mau disate, mau disop, mau dimakan sama-sama bebas. Karena itu bukan hewan kurban, itu hewan sedekah. Boleh didahulukan, ya boleh didahulukan. Saya kira menjawab untuk yang ini. Disah hukumnya kalau sahibul kurban kemudian menyerahkan dulu. Tapi kalau sahibul kurban tidak memberikan, ya misal tidak memberikan belum dibagi, jangan coba-coba dimasak duluan. Itu salah, ya. Belum diinformasikan, belum dikasih tahu, sudah dimasak misalnya, ya itu awas, itu berbahaya, salah fatal itu. Ya. Makanya kalau mau gampang, sebelum dipotong, tanya dulu sahibul kurbannya, tanya sahibul kurbannya, Pak, ini ada bagian, sekiranya tidak diambil, tidak bisa untuk panitia, kemudian dimasak dulu, ya itu sah untuk dia kalau ditanya begitu boleh. Ya.